Pria yang bernama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno lahir di Rumbai, Pekanbaru Riau pada tanggal 28 Juni 1969. Dia merupakan anak dari Rajiv Halik Uno dan Mein R. Uno. Ayahnya berasal dari Gorontalo. Hal ini bisa dilihat dari nama belakang Sandiaga yang bermarga Uno. Ayah Sandiaga pada awalnya bekerja sebagai karyawan di perusahaan Caltek di Riau. Setelah tidak bekerja lagi, ayah Sandiaga kemudian memboyong keluarganya ke Jakarta pada tahun 1970-an. Sandiaga mulai pendidikannya di SD PKSD, kemudian ke SMP 12 Wijaya Jakarta Selatan, dan melanjutkan sekolahnya ke SMA Katolik. Sandiaga Uno merupakan sosok yang cerdas. Hal ini terbukti ketika ia kuliah di Wichita State University di Kansas, Amerika. Ia berhasil lulus dengan predikat summa cum laude. Selepas lulus dari Wichita State University, ia kemudian bekerja di Bank Summa milik William Suryajaya. Karena kinerjanya yang cukup bagus di perusahaan, setahun kemudian ia menerima beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di George Washington University Amerika Serikat. Ia menamatkan kuliahnya dengan meraih IPK sempurna 4,00 yang merupakan sebuah prestasi yang membanggakan. Kemudian pada tahun 1993, ia bekerja di Singapura dan memilih bergabung dengan perusahaan investasi bernama Sea Power Asia Investment Limited sebagai manajer investasi. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1995, ia kemudian pindah ke Kanada dan bekerja di perusahaan bernama NTI Resources Limited dengan posisi sebagai Executive Vice President NTI Resources Limited. Gajinya ketika itu sebesar $8.000 per bulan. Namun seperti kata pepatah, roda kehidupan selalu berputar. Badai krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 mengakibatkan perusahaannya juga terkena imbasnya. Perusahaannya kemudian bangkrut dan mulai melakukan PHK termasuk pada dirinya. Sandiaga Uno akhirnya memilih untuk kembali ke Indonesia dan memulai usaha baru. Statusnya kala itu adalah sebagai pengangguran. Langkah pertama yang dilakukannya ketika di Indonesia adalah mencari pekerjaan baru, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Lamaran pekerjaannya bahkan ditolak oleh 25 perusahaan. Pengalaman memang mengajarkan segalanya. Hal ini yang kemudian menjadi titik balik dari seorang Sandiaga Uno. Ia kemudian merubah mindset-nya dari karyawan menjadi seorang pengusaha. Saya ini menjadi seorang pengusaha karena kecelakaan. Sebagai seorang pengusaha yang lahir dari kecelakaan, saya tidak mendesain jadi seorang pengusaha, tutur Sandiaga Uno. Pengalaman yang diterimanya kemudian ia coba pergunakan dengan mencoba membuat perusahaan bernama PT Recapital Advisors pada tahun 1997 yang bergerak di bidang jasa konsultan keuangan. Perusahaan tersebut ia dirikan bersama dengan teman SMA-nya yang bernama Rosan Perkasa Ruslani. Namun tidak semuanya yang diharapkan selalu berjalan mulus. Banyak calon klien memandang sebelah mata kemampuan dari Sandiaga Uno. Hingga akhirnya 6 bulan kemudian setelah perusahaan tersebut didirikan, ada perusahaan yang akhirnya menggunakan jasanya. Dalam biografi Sandiaga Uno, diketahui bahwa setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1998, ia bersama Edwin Suryajaya kemudian mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya. Berbekal jaringan atau networking yang baik, dengan perusahaan atau lembaga-lembaga keuangan yang ada di dalam negeri maupun luar negeri, perusahaan yang didirikan oleh Sandiaga Uno kemudian akhirnya sukses. Perusahaan investasinya bergerak di bidang telekomunikasi, pertambangan, dan produk kehutanan. Sistem perusahaannya, ia mengumpulkan modal dari beberapa investor, kemudian mengakuisisi perusahaan yang memiliki masalah keuangan, kemudian memperbaiki kinerja perusahaan tersebut. Setelah kinerja perusahaan tersebut sudah terlihat cukup baik, kemudian perusahaan tersebut dijual kembali, tentu dengan harga yang lebih tinggi. Salah satu perusahaan yang pernah ia akuisisi adalah Bank BTPN. Saat ini ia menjabat sebagai CEO atau pimpinan di beberapa perusahaan besar, seperti Saratoga Capital, PT Tower Bersama Infrastruktur Group Tbk, PT Adaro Energi Tbk, serta di PT Recapital Advisor.
Majalah Forbes memasukkan namanya ke dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan sebesar 400 juta US dollar dan berada di peringkat 29 tahun 2013. Perusahaan investasinya yaitu Saratoga Capital dikenal sebagai firma investasi terbesar di Indonesia yang memiliki karyawan sebesar 20.000 orang. Namun pada tanggal 10 Juni 2015, ia resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Utama di PT Saratoga Investasi Daya Tbk. Posisinya digantikan oleh Michael Suryajaya yang merupakan cucu dari William Suryajaya, pendiri PT Astra International. Saat ini, Sandiaga Uno menjabat sebagai Komite Ekonomi Nasional dan Bendahara Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ia juga aktif sebagai pembicara utama di berbagai seminar kewirausahaan. Menurutnya, keberanian serta optimisme adalah kunci pembuka jalan untuk meraih kesuksesan masa depan. Menurut Sandiaga, dalam merintis bisnis, menurutnya jejaring relasi menyumbang 30% kesuksesan, selebihnya berasal dari kerja keras dan juga menjaga kepercayaan dalam membangun bisnis. Diketahui, total kekayaan Sandiaga Uno sekitar 3,8 triliun rupiah berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Menurut data yang dihimpun dari majalah Business Globe Asia pada tahun 2017, total kekayaan Sandiaga Uno ditaksir mencapai 7,2 triliun rupiah, namun pada tahun 2018, total kekayaan Sandiaga Uno menyusut sekitar 4,3 triliun rupiah atau sekitar 300 juta dolar. Dari total kekayaannya tersebut, nama Sandiaga Uno masuk dalam jajaran 100 orang terkaya di Indonesia versi majalah Business Globe Asia. Mengenai keluarga, Sandiaga Uno menikah dengan Nur Asia, dilansir dari kumparan.com. Mereka sudah berkenalan sejak di bangku sekolah SMP dan menjalin hubungan hingga ke bangku kuliah dan kemudian menikah. Dari pernikahan ini, Sandiaga Uno dikaruniai 3 orang anak bernama Sulaiman Saladin Uno, Anissa Atira Uno, dan Amira Atifa Uno. Quotes terbaik dari Sandiaga Uno adalah, entrepreneurship itu bukan profesi, melainkan sebuah mindset, yakni mindset yang terdiri dari kerja keras, sikap hidup optimis, inovatif, kreatif, serta leadership. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Bantu kami ya agar tetap semangat dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Stay positive and stay grow up with Growth Life Indonesia. Salam Growth People.